Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Dokter Ketua TVRI Bengkulu tentunya untuk kesempatan hari ini, dan masih bersama saya Karo Fahmi. Kita masih membahas mengenai untuk gangguan kecemasan bersama Dokter Reni dan juga Dokter Putri di kesempatan kali ini. Kalau tadi udah ada penjelasan dari Dokter Putri, sekarang mungkin kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu. Sebelum kita tanya panjang lebar bersama kedua dokter ini, tentunya kita ke Dokter Reni terlebih dahulu ya. Boleh silakan. Boleh, kita langsung ke slide ya. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan coba bantu menjelaskan kembali karena tadi sebenarnya sudah sangat dijelaskan dengan sangat baik oleh Dokter Putri. Definisinya juga sebenarnya gangguan kecemasan itu kan adalah sesuatu hal yang membuat seseorang itu cemas, tapi cemasnya itu cemas yang menyeluruh, bukan spesifik pada satu hal aja, tapi kepada semua hal yang sampai mengganggu aktivitasnya. Nah, untuk gangguan cemas itu kalau kita ngomongin bidang kejiwaan, diagnosisnya itu gimana sih penegakan diagnosis antar dokter ke pasiennya? Itu murni dari tanya jawab kita ke pasiennya. Jadi bukan berdasarkan pemeriksaan fisiknya lagi. Kalau pemeriksaan fisik kita cuma ngelihat bagaimana pasien ini, apakah ada gangguan-gangguan kesehatan yang juga mendasari. Tapi untuk masuk ke jiwanya itu adalah dari proses tanya jawab yang ditanyakan kita ke pasien. Nah, ada kriteria diagnostik yang ditetapkan oleh Persatuan Dokter Kejiwaan ya. Berdasarkan pemacunya ada di Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi kriteria dari DSM-5 yang menyatakan bahwa gangguan kecemasan itu meliputi beberapa hal. Jadi yang pertama, adanya perasaan khawatir, perasaan cemas yang berlebihan terhadap semua hal yang mengganggu kegiatannya. Dan ini berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya baru 1 bulan, jangan langsung menegakkan dia sebagai gangguan cemas menyeluruh. Jadi memang benar-benar ditandai dia udah mengalami itu selama 6 bulan paling enggak. Lalu dia udah nggak mampu mengendalikan rasa cemasnya, kemudian sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari pun terganggu, misalnya kerjaan pun jadi keganggu, semuanya jadi kehambat. Keluhan tidak berdasarkan masalah atau kondisi medis-medis tertentu. Maksud yang sudah dijelaskan oleh Dokter Putri tadi, tidak ada alasan-alasan spesifik yang mendasari kenapa dia sampai mengalami gangguan kecemasan. Disertai dengan adanya 3 tanda dan gejala dari berikut ini. Merasa tidak bersemangat, pasiennya jadi gelisahan, tubuh sering lelah, jadi mudah tersinggung. Mudah tersinggung itu pasiennya tuh irritable, jadi mudah marah-marah nggak jelas gitu kan. Terus kesulitan untuk berkonsentrasi, ketegangan jadi meningkat, dan pasien juga mengalami masalah tidur. Jadi biasanya dianya nggak bisa tidur sama sekali, ngeluhnya itu datang ke rumah sakit ataupun berobat ke dokter, dan itu harus digali. Pasien-pasien yang nggak bisa tidur itu harus digali apakah ada hal yang membuat dia cemas sampai dia nggak bisa tidur itu sendiri. Nah, kita lanjut, ini kan masalahnya pengobatan ya. Kalau kita ngomongin pengobatan, sebenarnya untuk kasus dari gangguan kecemasan, kasus kejiwaan lah ya. Untuk kasus kejiwaan itu yang paling penting yang harus diperiksakan oleh pasiennya itu datang untuk berkonsultasi. Mau pasiennya berkonsultasi ke psikolog boleh, atau ke psikiater boleh, ke dokter kejiwaan. Terkadang orang-orang di sekitar kita itu kalau kita ngomongin konsultasi ke dokter jiwa tuh bawaannya udah negatif duluan. Saya dibilang gila gitu kan. Padahal nggak semua orang-orang yang membutuhkan bantuan psikiater itu gila. Jadi ada banyak sekali diagnosis yang mendasari penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah gangguan kecemasan. Konsultasi ke yang lebih ahlinya itu sangat membantu proses penyembuhan dari pasien itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya pengobatan untuk gangguan kecemasan itu? Jadi kita mainnya ada di obat-obatan, ada juga di terapi perilaku kognitif. Jadi ada yang namanya CBT ya. Jadi dalam ilmu kedokteran itu kita kenal nggak cuma obat nih kalau pasien-pasien kayak gini, tapi terapi perilakunya juga harus ditekankan. Nah, untuk obat-obatan yang biasanya digunakan oleh dokter kejiwaan itu berkaitan sama obat antidepresan.
Nah, kenapa sih dikasih antidepresan? Karena harus hati-hati sekali pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, tadi kan ada gejalanya ya, dia akan lebih mudah tersinggung, mudah jadi sedih, mudah kecewa juga nih pasiennya. Wanti-wanti dia bisa jadi gangguan kejiwaan yang lain nih, jatuh ke fase dia depresi. Nah, kalau jadi ke fase dia depresi ya lebih sulit lagi nantinya kan, udah cemas secara menyeluruh, tambah lagi depresi gitu. Jadi ada obat-obatan nih, ada obat-obatan antidepresan, tujuannya memberikan obat-obatan ini dia meningkatkan salah satu hormon ya di dalam tubuh, hormon serotonin, di mana dia akan meningkatkan hormon senang ibaratnya tuh. Jadi pasiennya tuh nggak merasakan sedih yang berlebihan, nggak merasakan kecewa yang berlebihan, ataupun misalnya cemasnya bisa kita kurangin lah dari pasien ini. Lalu ada obat-obatan lainnya yaitu pregabalin. Sebenarnya pregabalin itu adalah obat-obat nyeri pada sistem persarapan digunakannya, tapi digunakan pada pasien ini biasanya untuk meringankan gejala-gejala yang terjadi. Nah, kemudian ada benzodiazepin. Benzodiazepin itu obat-obatan penenang. Jadi karena pasien ini tadi dianya cemas secara keseluruhan, mudah singgungan, jadi dia harus ditenangkan nih supaya dianya nggak masuk ke fase-fase yang berbahaya lainnya. Lalu yang kedua, terapi yang kita lakukan ke pasien itu adalah terapi perilaku kognitif. Nah, kenapa sih harus diberikan terapi kayak gini? Karena dia punya tujuan-tujuan. Tujuannya adalah membantu supaya para pasiennya itu bisa mengenali apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab ataupun dasar dari pemikiran dan tingkah laku dia yang memicu kecemasan yang terjadi pada pasien itu sendiri. Nah, sehingga hal itu menimbulkan perilaku-perilaku negatif atau pikiran-pikiran negatif yang terjadi pada pasiennya. Terapi ini biasanya kita lakukan bersama dengan psikolog atau bersama dengan psikiater, dan itu membutuhkan waktu nggak cuma sebentar. Nggak bisa nih misalnya pasien datang ke psikolog langsung sembuh gitu kan, nggak bisa. Dia butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk bisa menjalankan terapi ini, dan ini pun biasanya akan rutin dilakukan selama 1 kali dalam seminggu gitu kan. Kemudian yang harus dilakukan lainnya adalah ya perubahan gaya hidup. Nah, kenapa sih penting banget perubahan gaya hidup? Karena biar pasiennya juga bisa maksudnya mengobati dirinya sendiri. Jangan hanya berpaku kepada dokternya aja. Tapi kalau maksudnya gini, kalau cuma pasiennya, dokternya aja yang pengen pasien ini sembuh, sedangkan pasiennya enggak, percuma. Jadi yang harus benar-benar mau untuk sembuh itu adalah pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya mau, pasti semuanya akan beres gitu kan. Hal yang bisa dilakukan oleh pasien, ya tetap aktif secara fisik, lakukan olahraga apapun yang membuat dia senang, terserah, nggak mesti harus jogging. Kalau misalnya dia hobi renang, ya lakukan renang. Kalau misalnya dia hobi untuk bermain voli, ya lakukan bermain voli. Pokoknya lakukan olahraga, apapun itu, asalkan pasiennya bisa senang. Lalu, tidur adalah prioritas utama bagi pasien ini. Kenapa sih? Karena tidur yang cukup, yang nyenyak, itu akan membantu dia untuk mengendalikan pikiran-pikirannya. Kemudian lakukan teknik-teknik relaksasi lainnya, apa aja misalnya, bisa seperti yoga, kemudian meditasi, itu kan adalah proses relaksasi yang bisa dilakukan oleh pasien. Konsumsi makanan yang sehat, lalu hindari juga konsumsi minuman yang sifatnya akan memicu gitu kan, kejadian dari kecemasan yang berlebihan, seperti misalnya pasien yang minum alkohol ataupun minum kopi, itu zat-zatnya itu kan nantinya akan membuat pasien itu semakin lebih cemas, mudah berdebar-debar. Lalu kemudian juga harus rekreasi biar pasiennya bisa lebih enjoy dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan. Sebenarnya kalau pencegahan hampir sama dengan tadi yang perubahan gaya hidup, tapi kita kan masuk itu ke pengobatan. Kalau di pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh pasiennya? Ketika seseorang memang sadar ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, ini bermasalah nih. Kalau kita ngomongin cemas sehari-hari ya biasa ya, misalnya kayak cemas akan stres ujian, misalnya kan kayak tadi nih misalnya mau tiap hari Senin mau ujian jadi mencret. Ada namanya penyakit kondisi fisik juga yang mempengaruhi hal tersebut. Kita kenal dengan inflammatory bowel syndrome. Tapi kejadian hal itu pun kalau misalnya tidak terjadi secara lebih dari tadi kan 6 bulan, ya berarti ini cuma sekadar kondisi fisik nih. Tapi kalau misalnya hal ini sudah terus-terusan terjadi, sudah mengganggu 6 bulan lamanya, ya ini bermasalah. Ini pasti ada kejiwaan yang mengganggu dari pasiennya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, segera periksakan diri ke dokter terdekat. Kalau misalnya belum mau ke psikiatri, boleh dulu konsultasi ke dokter umum atau ke dokter-dokter klinik keluarga dan lain sebagainya.
Lalu yang kedua nih apa? Buat jurnal. Jurnal di sini maksudnya buat apa sih sebenarnya yang jadi penyebab munculnya kecemasan. Lalu kalau misalnya kita udah buat apa aja penyebabnya, kemudian apa sih sebenarnya langkah atau solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal ini gitu kan. Lalu yang ketiga, buat prioritas masalahnya. Jadi urutkan prioritas masalah itu. Kalau misalnya kita punya masalah 6 nih permasalahan, mana sih sebenarnya yang jadi masalah banget yang sampai ganggu saya sehari-hari itu yang mana? Itu harus diurutkan supaya dia bisa lebih lebih perhatian gitu terhadap kasus-kasus yang dia alami saat ini. Lalu hindari penggunaan zat-zat yang sifatnya dapat merangsang kecemasan, yang kayak tadi ya, alkohol, rokok, ngopi, itu hindarin. Lakukan relaksasi, meditasi, yoga, ataupun berekreasi. Intinya hobi ataupun kegiatan apapun yang merangsang senang itu harus dilakukan. Oke, Gitu. cukup ya? Oke, cukup. Baik, nah mesin di rumah kita akan jeda iklan terlebih dahulu tentunya. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.